Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita pandatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mempelajari dan memahami ilmu pengetahuan. Selawat dan serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai presentasi, yang saya hormati Bapak Ali Murtado MSI selaku pengampuh mata kuliah pengantar studi Islam, dan izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faruk Al-Ghazi dengan NPM 2511080, yang dimana hari ini saya akan sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan yang dimana judulnya Studi Islam dan Problematikanya. Baik. Studi Islam dan Problematikanya. Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesamanya dan lingkungannya. Karena itulah ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, moral, sosial, dan ekonomi, hingga politik. Untuk memahami seluruh aspek tersebut secara komprehensif, maka lahirnya suatu bidang kajian yang disebut dengan studi Islam. Studi Islam bukan sekadar mempelajari ritual atau hukum-hukum ibadah, melainkan usaha ilmiah untuk memahami Islam sebagai agama dan peradaban. Melalui studi ini, umat Islam berusaha menggali nilai-nilai universal Islam, menafsirkan ajaran-ajaran wahyu, serta menyesuaikannya dengan dinamika kehidupan manusia di setiap zaman. Baik, slide selanjutnya. Namun dalam perkembangannya, studi Islam tidak luput dari berbagai problematik. Tantangan muncul baik dari dalam dunia Islam sendiri maupun dari luar, terutama akibat pengaruh modernitas, globalisasi, dan perubahan sosial budaya yang cepat. Baik. 1. Hakikat studi Islam. Studi Islam merupakan kajian ilmiah yang berupaya memahami ajaran Islam secara utuh melalui pendekatan yang sistematis, kritis, dan objektif. Yang artinya studi Islam tidak hanya dilakukan berdasarkan keyakinan, tetapi juga dengan metode ilmiah, menggunakan data analisis dan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu. Secara umum, studi Islam mencakup dua sisi besar, yaitu yang pertama ada aspek normatif. Aspek normatif yaitu ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari wahyu seperti Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, aspek historis dan empiris. Aspek historis dan empiris yaitu bagaimana ajaran-ajaran tersebut dipahami, dihayati, dan diterapkan oleh umat Islam dalam kehidupan nyata sepanjang sejarah. Jadi, studi Islam tidak hanya meneliti apa yang diajarkan oleh Islam, tetapi juga bagaimana umat Islam hidup dan berinteraksi dengan ajaran itu dalam berbagai konteks sosial,
politik, dan budaya. Nah, yang kedua, ruang lingkup studi Islam. Ruang lingkup studi Islam itu sangat luas, meliputi berbagai bidang ilmu yang berkembang dalam tradisi Islam. Beberapanya itu ada yang pertama, ilmu Al-Quran dan tafsir, mempelajari makna, konteks dan tafsir ayat-ayat Al-Quran agar dapat diterapkan secara tepat dalam kehidupan modern. Yang kedua ada ilmu hadis, mengkaji sabda. Ilmu hadis mengkaji sabda, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum dan teladan hidup umat Islam. Baik, slide selanjutnya. Yang ketiga, ilmu fikih dan usul fikih. Ilmu fikih dan usul fikih membahas hukum-hukum Islam yang mengatur kehidupan manusia serta metodologi dalam menetapkan hukum. Yang keempat, ilmu kalam atau teologi Islam. Ilmu kalam atau teologi Islam mengkaji persoalan keimanan dan akidah, termasuk hubungan antara akal dan wahyu. Yang kelima, tasawuf atau spiritualitas Islam. Tasawuf atau spiritualitas Islam meneliti aspek kerohanian, penyucian hati, dan kedekatan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, ada sejarah peradaban Islam, mempelajari perkembangan umat Islam dari masa Nabi hingga modern, termasuk politik, sosial, dan kebudayaan. Yang ketujuh, pemikiran Islam kontemporer. Pemikiran Islam kontemporer menganalisis isu-isu modern seperti demokrasi, hak asasi manusia, gender, sains, dan teknologi dalam perspektif Islam. Nah, itu dia ada 7. Nah, dengan cakupan yang seluas ini, studi Islam berfungsi bukan hanya sebagai kegiatan akademik, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan kesadaran umat terhadap nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya ada yang ketiga, ada tujuan studi Islam. Tujuan utama studi Islam adalah agar umat Islam mampu memahami ajaran agamanya secara mendalam, rasional, dan kontekstual. Secara lebih rinci, tujuannya dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, ini ada berbagai macam tujuannya. Tujuan pertama itu memahami Islam secara komprehensif atau kafah. Memahami Islam secara komprehensif atau kafah tidak hanya dari segi ibadah ritual, tetapi juga nilai-nilai sosial, ekonomi, budaya, dan kemanusiaan. Yang kedua, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan melalui pemahaman yang benar. Diharapkan muncul kesadaran spiritual yang mendorong umat untuk berbuat baik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan ilmiah studi Islam. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan ilmiah studi Islam merupakan cara berpikir yang logis dan sistematis dalam memahami teks-teks keagamaan. Yang keempat, membangun peradaban Islam yang maju dengan memahami ajaran Islam secara mendalam. Umat Islam diharapkan dapat berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi. Nah, yang kelima, menjadi jembatan dialog antar peradaban studi Islam. Juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat dialog antara dunia Islam dan dunia Barat,
antara agama dan ilmu pengetahuan serta antara umat beragama. Slide selanjutnya. Yang keempat, pendekatan dalam studi Islam. Agar studi Islam bisa berkembang secara ilmiah, para cendekiawan menggunakan berbagai pendekatan ilmiah seperti pendekatan teologis normatif yang melihat Islam sebagai kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada pendekatan historis. Pendekatan historis yang meneliti perkembangan ajaran Islam dan konteks sejarah umat manusia. Dan pendekatan sosiologis dan antropologis untuk memahami bagaimana ajaran Islam hidup di tengah masyarakat. Pendekatan filosofis yang mengkaji nilai dan makna rasional di balik ajaran Islam. Dan yang terakhir ada pendekatan psikologis dan edukatif. Pendekatan psikologis dan edukatif itu untuk memahami dampak ajaran Islam terhadap kepribadian dan pendidikan dengan pendekatan yang beragam. Studi Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan tidak kaku dan lebih relevan dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya itu yang kelima ada problematika studi Islam. Problematika studi Islam walaupun memiliki tujuan mulia, studi Islam dihadapkan pada berbagai tantangan. Nah, banyak tantangan banyak tantangan seperti yang tadi di judulnya itu problematika, yaitu masalah gitu. Jadi banyak permasalahan baik dari sisi internal maupun eksternal. Nah, ini ada berikut penjelasannya, ada berbagai penjelasannya, yaitu yang A nih. A, problematika internal dari dalam dunia Islam. Problematika internal atau dari dalam dunia Islam sendiri. Yang pertama, pendekatan yang terlalu dogmatis. Banyak studi Islam masih dilakukan dengan cara hafalan dan keyakinan semata tanpa menggunakan metode analisis kritis. Akibatnya, pemahaman umat cenderung tekstual dan kurang mampu menyesuaikan dengan konteks zaman. Yang kedua, keterbatasan metodologi ilmiah dalam beberapa lembaga pendidikan Islam. Kajian masih terjebak pada metode tradisional, belum mengintegrasikan ilmu sosial, sains, atau teknologi modern. Yang ketiga, fragmentasi keilmuan studi Islam. Fragmentasi studi keilmuan Islam sering terpecah-pecah. Ahli fikih hanya memahami hukum, ahli tafsir hanya fokus pada Al-Quran tanpa melihat hubungan antar bidang, padahal Islam adalah satu kesatuan ilmu. Yang keempat, sektarianisme dan perbedaan mazhab peradaban. Pandangan dalam memahami Islam sering menimbulkan perpecahan, bahkan saling menyalahkan, bukan memperkaya wawasan. Yang kelima, keterputusan dengan realitas sosial. Banyak hasil kajian Islam yang hanya berhenti di ruang akademik belum menyentuh kebutuhan nyata masyarakat seperti kemiskinan, pendidikan, atau keadilan sosial. Selanjutnya, problematika eksternal atau dari luar dunia Islam. Problematika eksternal yang pertama ada pengaruh Orientalisme sejak abad ke-19. Banyak studi Islam dikembangkan oleh sarjana Barat dengan sudut pandang non-Muslim. Sebagian penelitian mereka
bernilai ilmiah, tetapi ada pula yang bisa dan menimbulkan kesalahpahaman tentang Islam. Yang kedua, modernisasi dan sekularisasi di dunia modern sering menempatkan agama di luar kehidupan publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang relevansi ajaran Islam di tengah masyarakat yang semakin sekuler dan materialistik. Yang ketiga, globalisasi budaya arus membuat nilai-nilai Barat mudah masuk ke dunia Islam. Tantangannya adalah bagaimana menjaga nilai Islam tetap relevan tanpa menutup diri dari kemajuan dunia. Baik, keempat, krisis moral dan spiritual. Krisis moral dan spiritual di tengah kemajuan teknologi, banyak generasi muda yang kehilangan arah spiritual. Studi Islam harus mampu menjadi solusi bagi krisis moral dan identitas tersebut. Dan yang kelima, isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, demokrasi, dan pluralisme sering menimbulkan peradaban di kalangan umat Islam, sebagai menolak mentah, sebagai mencoba menyesuaikan dengan nilai Islam. Next, slide selanjutnya. Yang keenam, upaya mengatasi problematika studi Islam. Nah, ini bagaimana caranya untuk mengatasi problematika, bagaimana cara mengatasi masalahnya, yaitu yang pertama ada integrasi Islam, agama, dan ilmu umum studi Islam. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum studi Islam harus terbuka terhadap ilmu sosial, politik, ekonomi, dan sains agar pemahamannya tidak sempit. Dan yang kedua, pengembangan metodologi baru menggunakan metode penelitian modern yang kritis dan kontekstual tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritual Islam. Yang ketiga, dialog antar mazhab dan antar agama mengutamakan toleransi dan semangat ukhuwah Islamiyah dalam memahami perbedaan. Dan yang keempat, menumbuhkan semangat ijtihad. Umat Islam perlu berani berpikir kreatif dan terbuka terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar Islam. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Meningkatkan kualitas pendidikan Islam di lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam perlu memperkuat riset, inovasi, dan wawasan global. Itu dia. Dan ini adalah kesimpulannya dan penutupnya. Kesimpulannya itu, studi Islam merupakan salah satu bidang yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam. Melalui studi ini, umat dapat memahami ajaran agamanya secara lebih mendalam dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan modern yang penuh tantangan. Namun, studi Islam juga menghadapi berbagai problematika, baik dari segi metodologi, pendekatan, maupun relevansinya, yang dimana terhadap zaman. Oleh karena itu, diperlukannya sikap terbuka, kritis, dan integratif agar studi Islam tidak hanya menjadi kajian tekstual, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi kemajuan umat peradaban dunia. Pada akhirnya, studi Islam bukan hanya tentang memahami teks, tetapi juga tentang menghidupkan nilai-nilai Islam dalam realitas kehidupan.
yang dimana menegakkan keadilan, menemukan kedamaian, dan menghadirkan rahmat bagi seluruh alam. Baik, itu dia presentasi dari saya. Semoga dengan mempelajari studi Islam secara mendalam dan bijaksana, kita semua dapat menjadi generasi yang mampu memadukan ilmu, iman, dan amal, serta menjadikan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Baik, itu dia. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.